Diabetes mellitus akhir-akhir ini menjadi momok yang menyeramkan di dunia kesehatan. Penyakit yang sering dikenal sebagai kencing manis ini digadang-gadang sebagai silent killer, yang dapat menyebabkan banyak komplikasi pada penderitanya tanpa penderitanya dapat merasakan gejala di awal penyakitnya. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit kronis akibat pankreas tidak menghasilkan cukup insulin, sehingga kadar gula dalam darah menjadi tinggi. Dapat kita lihat bahwa jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia ini cukup tinggi, yaitu pada tahun 2000 diperkirakan hampir 10 juta orang menderita diabetes mellitus. Dan diperkirakan pada tahun 2030 akan mencapai lebih dari 20 juta kasus. 1 di antara 2 penderita diabetes belum terdiagnosis, sehingga rentan sekali mengalami komplikasi. Di banyak negara, diabetes merupakan penyebab utama kebutaan, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga amputasi. Apa saja sih yang dapat menyebabkan diabetes mellitus? Faktor resiko ini dapat kita bagi menjadi 2, yaitu yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Berikut adalah faktor risiko yang bisa diubah, yaitu obesitas, jarangnya aktivitas fisik, kolesterol tinggi, riwayat penyakit jantung, hipertensi, hingga diet tinggi gula. Kemudian, faktor risiko yang tidak bisa diubah yaitu adalah usia lebih dari 40 tahun, kehamilan dengan gula darah tinggi, keluarga yang menderita DM, bayi dengan berat lahir kurang dari 2,5 kg, atau bayi yang lahirnya beratnya lebih dari 4 kg. Tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus dapat disingkat sebagai 3P, yaitu adalah polidipsia atau sering merasa haus, poliuria atau sering pipis, dan polifagia atau sering lapar. Gejala dan juga tanda yang lain yaitu adalah tubuh sering merasa lelah, penurunan berat badan, sering kesemutan, luka yang sukar sembuh, pandangan kabur, dan masih banyak lagi. Seseorang dapat dikatakan menderita diabetes mellitus apabila memenuhi 1 dari 3 kriteria diagnosis DM berdasarkan Perkeni tahun 2015, seperti yang tampak pada layar. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merangkum penanganan diabetes mellitus sebagai 5 pilar pengelolaan diabetes. Yang pertama, yaitu adalah perencanaan makan, dengan 3J, jadwal makan, jumlah asupan, dan jenis makanan yang harus diatur sesuai dengan pola untuk diabetes mellitus. Yang kedua adalah edukasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, mulai dari pengobatan, pencegahan, hingga komplikasi dari diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga adalah cek gula darah mandiri. Ini dapat dilakukan dengan GCU ataupun melakukan pengecekan ke laboratorium. Cek kadar gula darah dapat dilakukan tiap 1 bulan, sementara cek untuk HbA1c dapat dilakukan tiap 3 bulan. Yang keempat adalah aktivitas fisik, minimal 30 menit, 5 kali dalam seminggu, seperti jogging, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Kemudian, pilar yang kelima adalah pengobatan rutin dengan obat-obatan oral maupun suntik insulin. Penderita diabetes dapat banyak sekali mengalami komplikasi apabila tidak ditangani dengan baik, mulai dari stroke dan hemiplegi, penyakit mulut, penyakit ginjal dan gagal ginjal, impotensi dan disfungsi seksual, penyakit mata atau kebutaan, penyakit jantung, luka kaki atau gangren, dan masih banyak lagi. Banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita lakukan dalam upaya pencegahan diabetes mellitus, seperti menjaga berat badan agar ideal, melakukan aktivitas fisik 30 menit tiap hari, mengelola stres dan juga menjaga pola makan, melakukan pengecekan kadar gula darah secara teratur, dan juga konsumsi makanan yang sehat, yaitu 3-5 buah dan sayur dalam sehari, kurangi gula, garam, lemak, alkohol, dan rokok. Intinya kita harus menanamkan healthy lifestyle. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Sekian presentasi yang dapat kami berikan. Terima kasih.